keunggulan kita apa? Sebenarnya kalau dari yang persis banget sama kita sih belum ada ya. Tapi kalau tanya keunggulan kita apa ya itu kita tuh secara format itu kita nggak kita tuh bukan kayak live streaming site atau Iya. ini. Kita Mhm. tuh yang penting si content creator ini cuan. Discussion kembali hadir bersama saya Yen Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Albert Lucius, Group CEO and founder of Tip Tip. Hai Albert, apa kabar? Baik, halo Yeni. Udah lama kita nggak ini lagi. Kita Oh my god, we've known each other since 2015 Albert dan sekarang lo udah ke Tip Tip nih ya, ya, kesibukannya. ya, Before we dive into the conversation dan dig in more about Tip Tip, mungkin Albert bisa cerita nih dari doku, dari doku, Oh, kudu, bukan. dari Kudo, Ya. kemudian ke Grab, kemudian ke OVO. Itu Ya, journey-nya seperti apa sih? Apakah smooth sailing atau ya. ups and down? Jadi kan saya kan dulu buat Kudo di 2014 ya. Yes, Kita sempat berbincang-bincang juga, sempat tur sempat ke kantor juga kantor ya. di radio dalam. Iya. Eh, 2017 itu 2,5 tahun dari kita dibentuk itu kita memang di approach sama Grab ya hari Ya, itu untuk akuisisi. Nah, pemikirannya hari itu adalah Kudo itu kan punya jutaan warung dan agen-agen tersebar di satu Indonesia. Nah, yes. melalui akuisisi tersebut jaringannya bisa dipakai untuk bantu rekrutmen driver, bisa bantu untuk jualan pulsa, Mhm. koleksi dokumen dan macam-macam. Jadi ada sinerginya memang besar sekali hari itu. Makanya Ya. di 2017 itu oke, kita agree, kita barengan, kita masuk Mhm. grupnya Grab. Oh itu hari itu merupakan akuisisi terbesar Yes. yang Grab juga lakukan dan Ya. kalau kita lihat akuisisi di Asia Tenggara juga itu hari itu belum ada ya M&A Ya. belum belum I still remember. Itu tahun berapa sih? Oh, 2017. 2007. Nah, dua Oke. setengah tahun sejak kita didirikan tuh kita di acquire dan Oke. saya sendiri juga hari itu sama co-founder saya Agung juga, waduh Yes. ini mana nih ya, ini kita bergabung sekarang atau gimana? Tapi smooth selling sih ya kalau kita lihat maksudnya Hmm. journey-nya, integrasinya. Kalau kita lihat M&A itu ada yang gagal, ada yang berhasil ya. Ya. Kalau kita lihat yang gagal tuh misalnya habis dibeli orang-orangnya pada keluar semua, Yes. terus porak-poranda integrasi yang nggak jalan kita enggak Mhm. gitu kita Mhm. saya di grupnya Grab ada 4 tahun lebih gitu ya Ya. dan kita juga apa namanya terintegrasi dan masuk ke bagian dari Grab Indonesia lainnya gitu. Nah Oke. salah satu company yang terafiliasi dengan Grab yang saya bantu itu adalah OVO gitu kan. Yes. Saya hari itu di OVO itu sebagai direktur dan juga sebagai chief product ya. Jadi kita tuh mau buat apa produknya tuh supaya bisa diterima oleh sebagai kebanyakan besar masyarakat Indonesia yang hari itu di tahun 2017, 2018 itu masih uh, uh, era iman itu sudah berbeda dengan sekarang gitu. Ya. Sekarang kan sudah QRIS di mana-mana ya Yes. sudah masih belum. Dulu kan masih perangkatnya masih banyak, metodenya masih belum diterima di mana-mana di online itu. Huh. Jadi era-era awal-awal iman itu kita justru dorong di sana. Nah, jadi journey-nya lancar. Nah, kebetulan di tahun 2021 kemarin, saya tuh ada take personal leave ya. Saya take personal leave ada beberapa bulan untuk ya Rika udah lumayan lama gitu ya Hmm. untuk cari inilah apa namanya inspirasi. Kebetulan di 2021 bulan Oktober yang menjelang November itu kita kebayang gimana kalau kita buat perusahaan lagi yang bergerak di bagian content creator. Nah, itulah jadinya tip-tip. Nanti saya bisa ceritain itu kenapa kok bisa ke Oke. sana kurang lebih secara timeline dari Uh, Kudo ke OVO ini tuh kurang lebih sih begitu journey-nya. Oke. Tapi kan kalau kita lihat Kudo salah satu blueprint sukses ya untuk bisnis yang sekarang istilahnya social commerce nih Albert, correct me if I'm wrong, yang Ya, sekarang banyak banget dijalankan oleh startup asing hingga lokal gitu. ya. Kenapa akhirnya Albert shifting nih dari financial, dari fintech yang sangat-sangat seksi di Indonesia, kemudian shifting jadi creator ekonomi nih, based on apa Albert? Apakah Kalau saya, masukan atau memang ada personal passion dari Albert? ya sebenarnya saya tuh dari bisnis pertama saya Kudo, saya tuh passion dengan um, bagaimana caranya teknologi bisa ngebantu orang banyak. Kuncinya Oh, cuma itu, bagaimana caranya
teknologi itu bukan hanya cool AI apa high end, tapi penerapannya itu bagaimana gitu. Nah itu yang saya dari dulu tuh konsepnya cuma satu. Nah dulu pertama di Kudo saya kan buat aplikasi supaya masyarakat menengah ke bawah yang agak gaptek pun bisa mendapatkan income dan bisa berdagang digital gitu ya. Jadi dia bisa jualan barang di kampung-kampung dan earning income. Jadi kalau saya sukses itu company itu sukses, si masyarakatnya juga sukses yang menjadi bergabung dari agen ini karena mereka bisa mendapatkan income gitu kan. Nah, saya pas kebetulan di Grab di OVO kemarin juga premisnya sama ya. Di Grab itu kan uh, uh, about helping ya komunitas driver, komunitas merchant ya biar mereka bisa mendapatkan income lebih. Kemarin tolong sekali pas pandemi juga gitu kan. Di kalau kebayang nggak kita pandemi nggak bisa take away makanan jadi apa itu kemarin kan apa restoran dan semua pesan gitu ya. Di OVO juga itu hari itu pas pandemi itu juga kerasa kan orang tukar uang itu apa ya agak ini ya pegang cash agak serem ya hari itu ya. Jadi pakai digital itu lebih aman, lebih enak itu terasa. Jadi kan itu ada manfaatnya, teknologi itu ada jelas berguna bagi. Nah, kalau kita melihat ke titik ini, kenapa kok tahu-tahu content creator gitu ya? Kita lihat kendala sebenarnya. Kendalanya itu content creator sekarang, kalau kita ngomong bahasa content creator ya, mendengar tentang content creator, kita langsung kepikiran influencer. Influencer orang yang tiap hari ngepost, begini, gue nge-review, gue di sini, gue di sana, followernya udah 1 juta, mungkin 50.000 atau 100.000 gitu kan. Kita selalu kebayangnya ke sana. Padahal content creator itu banyak sekali dan banyak yang nggak bisa monetisasi. Jadi kalau sekarang itu kendalanya adalah semuanya yang di dunia content creator itu kebanyakan pakainya tuh advertising, clicks, viral. AdSense ya. Ya, nah jadi artinya kalau gua buat konten bagus banget, tapi itu nggak viral video, ya percuma, nggak ada yang ngeklik, nggak ada yang ngefollow, therefore nggak ada uang gitu. Nah, itu problem sekarang. Jadi kita melihat banyak sekali orang yang sebenarnya jago. Contoh, musisi di kota mana, ibu-ibu yang jago masak rendang, itu kan mungkin IG friends-nya mungkin cuma 500, apa cuma teman-temannya doang gitu. Tapi dia ada komunitas sebenarnya di WA group lah, di Telegram group yang buka masakan ibu ini. Nah, banyak sekali content creator seperti itu yang sebenarnya kalau dia buat nih, dia mau nge-sharing resep rendangnya kayak apa sih gitu. Itu kalau di-post di situs-situs sekarang yang semacam situs video seperti YouTube atau TikTok, nggak akan terjadi apa-apa. Ya karena itu tadi, kontennya bisa bagus, tapi dia sendiri itu nggak punya followership atau audience gitu. Nah, makanya kita mendirikan Tip-Tip ini, kita pilih platform yang tujuannya itu adalah kita mau menjembatani itu di antara creator sama supporternya langsung. Si creator bisa nge-post karya digital mereka apa, bisa melakukan sesi one-on-one, tanya jawab, dan si supporter atau follower ini bisa apresiasikan langsung melalui tipping atau melalui donasi atau melalui purchase ya, pembelian dari konten digital mereka tersebut. Nah, jadi sebenarnya ini essence dari bisnis ini itu mirip sekali kan. Ini kan kita pemberdayaan manusia dan kita membawa teknologi, kita berikan kepada orang-orang ini agar mereka bisa mendapatkan income lebih banyak. Sebenarnya bisnisnya mirip sekali sama Kudo loh. Kalau banyak orang yang kayak ini ya, tapi Kudo itu kan agen network ya. Ini creator network gitu. Jadi paralelnya sebenarnya besar sekali, cuman ini beda aja gitu. In a way mungkin Albert ingin replika yang apa yang sudah sukses di Kudo, tapi ini dunianya beda nih ya, kreator ekonomi ya, which is itu adalah kita mau empower human ya, empower manusia untuk mereka bisa lebih bisa berprestasi, bisa menghasilkan income kan. Cuman ini industrinya berbeda gitu. Kalau kemarin kita ngomongin agen, sekarang kita ngomonginnya content creator. Iya, good for you Albert, udah menemukan formula yang pas meskipun sektornya berbeda ya. Tapi in terms of kompetitor nih Albert, kita kan juga ngelihat di Indonesia sekarang lagi hype banget ya, bahkan investor juga mengucurkan uang banyak seperti East Ventures gitu ya, dan beberapa visi lainnya. What makes you so different sih dengan platform yang lainnya? Apakah dengan pengalaman di Kudo itu yang membuat Tip-Tip menjadi berbeda dengan platform serupa di Indonesia saat ini, Albert? Ya, kalau kita ngomong kompetisi dan siapa aja player di main di situ, keunggulan kita apa gitu ya. Pertama kita melihat industri player. Ada yang sosmed yang gede-gede itu ya, IG apa yang internasional kan itu sudah banyak ya.
kita nggak melihat mereka sebagai kompetitor, justru Oh. kita tuh rely on mereka. Jadi artinya apa? Orang-orang yang tadi yang saya bilang ibu-ibu punya Hmm. WA grup, WA kan punya si Meta juga gitu kan ya. Ya. Nah, Aha. justru kita mau mereka itu nge-post di WA grup dia, di Telegram grup dia, di IG mereka. Mhm. Gue buat konten nih di tip-tip, tolong supportnya ya, tolong support, Mhm. tolong dibeli. Jadi gue bisa terus Hmm. make good content gitu. Justru kita Ya. rely on network mereka yang sudah ada, maupun itu mau menggunakan forum, mau menggunakan WA group, Mhm. justru kita rely on that. Nah, jadi mereka bisa continue building audiensnya di sana. Tapi nanti kalau mau monetisasi beberapa kontennya, bisa langsung diklik tadi linknya, langsung purchase di sini untuk Hmm. enjoy premium kontennya. Oke. Jadi saya kasih contoh lagi, misalnya mungkin ada reviewer mobil gitu ya. Reviewer mobil bisa aja mereview mobil A, mobil B, mobil C di Ya. konten manapun gitu Hmm. sekarang gitu, di sosmed manapun. Tapi kalau misalnya mau ngajarin nih, gimana sih caranya orang yang nggak ada apa-apa, tau-tau bisa jadi reviewer mobil terkenal, tips-triksnya apa aja, gimana caranya dia bisa menjadi better car reviewer. Nah, itu bisa dibuat menjadi semacam kelas, Ya. semacam tips ya, yang ada harganya gitu ya, yang bisa dijual di tip-tip, dan dia buat orang-orang yang pengen belajar di sana, nah itu bisa mengklik di sana. Jadi kan ini win-win. Ya. Creator juga dapat income dengan mengajarkan gitu, dan si supporternya juga, oh iya, gue bisa menghargai ini hasil karyanya ini, dan gue bisa support kreatornya gitu ya. Nah, jadi Oke. ini win-win. Nah, jadi kita nggak menganggap itu kompetisi kita, meskipun kalau kita ngomong dunianya itu dunianya sama ya, dunia digital ya, Ya. creative content creator. Nah, ada juga beberapa startup yang bergerak di Indonesia juga Ya. yang menyentuh content creator Yes. ya. Kita nggak usah sebut namanya satu-satu, ada beberapa. Ini areanya beda-beda juga. Ada yang fokusnya Oh. digital books, ada yang fokusnya ke podcast, ada Ya. yang fokus ke pembayaran untuk kreatornya, Yes. ya. Nah, kalau kita sendiri fokusnya kemana? Ada yang fokusnya live streaming tuh, ada beberapa yang gede juga live streaming gitu Ya. kan. Kita sendiri, kita bukan any of those. Kita bukan live streaming site, kita bukan podcast, kita bukan. Nah, terus Titip itu apa? Titip itu platformnya, platform yang memberikan kesempatan bagi para content creator untuk monetisasi. Jadi kita lebih fokus ke platformnya. Nah, di kita ada apa? Di kita ada linkage nanti. Kita ada linkage ke e-book, ada. Kita mau live session, ada juga. Mau live streaming, bisa juga. Mau jualinnya. Jadi kita tuh nggak bukan cuman kayak misalnya ada beberapa situs yang fokusnya live nonton live gitu. Rata-rata kalau kreator ke tempat kita tuh mereka nggak ngamen atau mereka tuh datang untuk sharing atau membuat kelas spesial gitu biasanya. Jadi secara eksekusinya tuh mungkin kita ada juga e-book, ada juga live streaming, ada juga jual digital video content, tapi kuncinya tuh kita tuh platformnya itu, kita tuh yang memberikan sarana bagi mereka untuk bertransaksi. Nah, jadi kurang lebih dari landscape sih gitu. Jadi kalau tadi tanya keunggulan kita apa, sebenarnya kalau dari yang persis banget sama kita sih belum ada ya. Tapi kalau tanya keunggulan kita apa, ya itu kita tuh secara format itu kita nggak kita tuh bukan kayak live streaming site atau ini. Itu yang penting si content creator ini cuan gitu. Nah, gimana cara membantu mereka gitu. Nanti mungkin juga branding deals ya, kita siapa mau launching kamera baru, nah kita cari untuk creator-creator yang bagus di sini, kita berikan opportunity ke mereka gitu. Jadi ya, jadi kita tuh nggak terikat ke satu metode. Kurang lebih begitu. Tapi in terms of technology, Albert, apakah untuk platform seperti ini semuanya harus advance nih, atau kalau kita kembali lagi ke Kudo, dulu kan Albert sempat bicara untuk supaya lebih masif lagi edukasinya, tidak terlalu advance juga, asal useful gitu ya dan mudah dimengerti, itu bisa applicable kok. Kalau di content creator dan creator ekonomi ini in terms of teknologi harus advance atau biasa-biasa aja sih, Albert? Ya, jadi ini ada beberapa perbedaan ya, ada beberapa perbedaan. Kalau kita dulu di Kudo kan kita ada jualan pulsa, jualan online ya. Itu kan e-commerce in a way ya. Kalau e-commerce itu kan produk yang dijual itu, e-commerce itu hanya marketplace perantaranya gitu kan. Kalau saya beli PlayStation, ya kan PlayStation barangnya PlayStation gitu, mau dijual di online gimana? PlayStation. Jadi kalau situsnya tuh lebih sederhana, lebih mungkin yang basic, mungkin masih nggak apa-apa asal pricingnya bagus, layanannya bagus, deliverynya bagus gitu ya. Banyak sekali kayak situs besar seperti bahkan Amazon di Amerika, situs pertamanya ya kaca kadut gitu kan, nggak jelas.
Tapi kalau kita melihat situs yang lebih experience based gitu ya. Oke. Ini yang kita jual tip-tip ini kan sekarang produknya digital seperti video, konten Ya, online. Kalau kita melihat Netflix pertama kali gitu kan juga nggak simple ya. jelek-jelek banget lah situsnya. Heeh, Simple heeh. tapi nggak jelek-jelek banget gitu. Maksudnya Ya. rapi, jalan. Nah itu yang kita kejar juga karena ini ada perbedaan gitu. Kalau Hmm. kemarin itu saya jualan barang atau jualan pulsa yang di mana notabene SKU-nya itu nggak terkait ke website saya gitu kan. Ya, Tapi kan habis dia beli dia harus putar videonya di tempat saya. Nah yes. kalau dia putar itu nge-lag, nggak ada atau crash, nah itu Buffer. saya gitu. Nah itu jadi agak sedikit berbeda. Nah Oke. juga terkait ke approach kita dari hiring team. Hiring team Hmm. engineering kita juga lumayan heavy dari awal. Kenapa? Ya itu tadi karena Oke. video streaming, video encoding, distribution ini lumayan berat dibanding dibanding tipikal mungkin situs E-commerce enabler ya. e-commerce Hmm. ya. Jadi Mhm. agak sedikit berbeda sedikit lah. Oke. Tapi ini full web atau apa pushing ke apps nih, Albert? Ada di web, ada di Oke. aplikasi ya iOS, Android Mhm. standar ya. Hmm. Tapi kurang lebih ya di perangkat yang standar lah consumer apps sekarang. Menarik nih karena kalau kita lihat kan like I mentioned before creator ekonomi dan turunannya ya mulai dari pembiayaan, mulai dari pilihan opsi segala macamnya itu sekarang lagi happening banget gitu ya. Investor juga menguncurkan. Kalau Albert ngelihat nih meskipun Albert baru di dunia ini tapi punya pengalaman banyak dengan konsep serupa ya. Kedepannya seperti apa sih lanskap influencer, kreator ekonomi, marketing influencer di Indonesia? Apakah kita ngelihat udah mulai peaknya tuh kemarin nih, pandemi. Mungkin pandemi masih ada dan udah mulai melandai, trennya akan berubah lagi, Albert. Ya, kalau kita ngeliat gini, tadi yang saya bilang kan, pertama kalau kita dengerin ekonomi kreatif, konten creator, yang asosiasikan kita sekarang itu adalah influencer. Influencer. Itu kuat sekali asosiasinya. Iya. Kenyataannya, sekarang ini banyak misalnya orang yang memberikan webinar, seminar online, banyak kan? Yeah, Yang pernah lihat dong, seminar marketing lah, seminar apa, pemberdayaan, self-motivation banyak. Orang yang jualan barang digital juga banyak. Misalnya kemarin tuh ada satu cerita tuh yang di mana itu membuat fotonya Gozali, mungkin pernah dengar, dijual orang. Itu juga content creator, itu bukan influencer loh. Bukan influencer, itu dia jualan picture-nya online gitu kan. Nanti kedepannya artis juga bisa buat jualan gambarnya online, jualan buku karyanya online, jualan buku resepnya online. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngomong ekonomi kreatif itu, kita harus ganti persepsi. Ini bukan influencer marketing orang yang tiap hari ngepost di, guys, gue lagi nge-review ini hari ini, gue hari ini begini. Itu satu kategori sendiri. Itu nggak ada yang salah dengan itu. Itu marketing gitu kan, itu nggak apa-apa. Tapi kita tuh lebih besar dari itu. Gitu. Kita secara size tuh influencer marketing salah satu kategorinya, tapi kita ada juga itu kategori-kategori yang dimana definisinya itu sebenarnya kalau kita cari di internet ya, apa termsnya itu apa? Passion economy creator. Definisi passion economy itu apa? Orang yang menggunakan kalau nggak skillnya mereka, individuality dari mereka untuk monetisasi secara digital. Nah itu definisinya. Jadi kalau nggak skill, individualitas gitu kan, individualitas juga bisa persona apa gitu ya. Tapi kalau skill itu tadi orang yang ngajarin cara masak gimana. Nah itu juga bukan influencer, dia nggak diketahui siapa-siapa gitu, tapi ada pengikutnya gitu kan. Nah jadi ini banyak sekali loh. Sebenarnya kalau kita melihat hidup kita sekarang ini sudah terjadi apa yang saya lakukan sekarang itu sudah terjadi dan melalui banyak hal. Misalnya klub BMW di Jakarta, ya ada dong klub BMW, klub Vespa, klub apa ada semua kan. Nah itu atau misalnya mobil pun klub Toyota Foxy ada di Indonesia ada gitu. Nah jadi masuk ke sana gitu terus rata-rata di komunitas-komunitas tersebut itu ada pentolannya. Pentolan tuh key opinion leadernya gitu kan. Jadi mereka ketua grupnya atau orang yang suka ngumpulin orang gitu kan. Mereka ini ada influence di grup mikro tersebut gitu. Nah secara follower by IG atau by FB atau apa nggak banyak, mereka mungkin membernya cuma 200-300 orang gitu. Nah sekarang kalau mereka mau monetisasi nggak bisa kan, nungguin advertising gimana caranya 300 viewer gitu, nggak bisa. Nah kalau melalui tip-tip kita nggak peduli itu tadi viralitas, kita nggak peduli algoritma, nggak ada algoritmnya gitu. Ini cuman kamu buat konten bagus, kontennya kamu rekomendasikan ke timmu dan orang beli dan
transaksi terjadi, uang itu akan ditransfer langsung dari supporter menuju ke creator yang nggak usah nunggu-nunggu, aduh konten gue viral apa enggak, yang penting kontennya bermanfaat apa enggak. Ini adalah harapan kita. Kalau kita tadi pertanyaannya kalau ke depannya itu gimana, untuk Indonesia bisa maju di dunia era digital ini, satu hal yang perlu dilakukan adalah shift dari viralitas menjadi quality. Ini harus terjadi gitu. Kalau ini nggak terjadi, ini akan susah gitu kan, karena kita harus ngomong quality dong ke depannya gitu kan. Kalau nggak nanti semuanya viral dodol doang gitu kan. Viralitas itu bagus untuk entertainment gitu, untuk entertainment, tapi kita juga harus perlu quality-nya di sana. Nah, quality itu datang dari mana? Datang dari apakah si creator ini bisa mencukupi kehidupannya kan dengan cara membuat kualitas konten tersebut gitu. Yang sekarang ini belum tentu dia buat kualitas konten, belum tentu viral gitu kan. Nah, jadi harapan kita itu di kedepannya ini industrinya akan maju ke depan, industri maju ke depan, ada shift dari virality ke quality only, ya quality juga gitu kan. Dan yang kedua, ada shift dari apresiasi yang maunya nonton gratis doang menjadi apresiasikan kreatornya. Yes. Itu perlu terjadi gitu. Dan ini sudah terjadi, bukan belum terjadi. Kalau zaman dulu boro-boro kita mikir Netflix, Spotify mau di Indonesia, bener nggak? Orang mana ada orang nonton gratis semua kan gitu. Kan? Sekarang subscribe kan, itu video di subscribe kan, bisa baca beritanya di internet kan gitu. Nah, Netflix, Spotify itu orang bayar semua kan. Ya, artinya kan sudah mulai terjadi nih shifting menjadi dia bayar untuk apresiasi karya-karya orang. Nah, kita akan mengikuti tren tersebut dan harapannya ke depannya semakin matang. Mungkin istilahnya demokratisasi ya, Albert ya, talent-talent. Itu kan banyak ya orang pakai term itu. Simpel aja sih. Kalau saya, ini demokrasi itu bahasa yang menurut saya orang nggak banyak mengerti maksudnya apa. Kalau saya sih maksudnya very simple. Maksudnya itu adalah mau industri itu mature, industrinya lebih dewasa. Lebih matang dengan cara itu. Orang harus bisa menghargai kualitas dan menghargai karya digital gitu. Menghargai itu bukan hanya menikmati secara gratis, tapi juga appreciate gitu kan. Kalau kamu lihat barang bagus kan beli gitu kan, bayar gitu kan. Nah, ini harus terjadi. Kalau ini terjadi, akan win-win. Industrinya maju, kreatornya juga akan maju, kreator maju, kualitasnya juga lebih bagus. Kualitas bagus, pelanggan juga lebih happy. Nah, ini mestinya ke depannya begitu. Gitu. Dan so far arahnya udah ke sana ya, Albert ya? Orang udah mulai mature ya? Iya. Kita juga kan, kita ada kerjasama sama Pak Triawan juga ya. Pak Triawan juga kemarin di Backcraft, dia juga benar-benar peduli sekali di hal ini gitu. Ya kalau memang kita Indonesia mau maju ke depan dan menjadi saingan dengan negara-negara yang besar, yang intellectual property-nya sudah kuat gitu kan, industri kreatifnya benar-benar jalan, ya kita harus apresiasikan aktor-aktornya dong gitu. Kalau aktor-aktor yang diapresiasikan, bagaimana caranya gitu, gimana caranya industri kita berkembang. Nah, kita mau menjadi platform yang allow itu supaya orang-orang itu yang kreatif, yang ini benar-benar bisa mencari income dari sini dan diapresiasikan gitu. Bukan hanya yang gue viral hari ini, penonton gue 1 juta orang, gue cuma joget-joget gak jelas doang gitu. Ya nggak apa-apa, itu satu form of entertainment yang tidak salah gitu. Cuma kalau kita mau industrinya move ya kita harus juga mengembangkan yang quality-nya di mana. Nah itu poin saya di sana. Terakhirnya Albert, what next nih untuk tip-tip? Fokusnya lebih ke apa? Hiring lebih banyak tim, atau acquisition, atau edukasi, marketing campaign? You've been doing this for quite a long time, pasti ada strategi khusus dong dari Albert dan tip-tip dari tim sendiri. Ini tip-tip kita lagi beruntung sekali. Kita tuh, tadi kalau kita melihat industrinya lagi berkembang dan lagi hot ya. Dan topik di mana orang-orang ini mau kebebasan, apa istilahnya itu ya, kalau bahasa Inggrisnya tuh financial freedom gitu. Jadi artinya dia mau bebas melakukan apa yang mereka suka gitu, tapi mereka itu lagi ngetrend sekarang terutama di kaum muda gitu terutama ya. Jadi kita riding on the trend di mana orang tuh lebih familiar dengan video, buat interview secara digital, buat konten secara digital, jualan konten secara digital, itu kita riding trend di sana. Jadi kita nih lagi, memang growth-nya kita beruntung, karena kita ngikutin tren tersebut gitu kan. Dan yang kedua, secara company memang kita dari tahun lalu tuh kita sudah siapin gitu. Kita kan udah melihat nih, ini dunia startup, dunia ini kan sekarang beritanya lumayan mengkhawatirkan. Tapi actually kalau kita dari company, kita udah bilang dari bulan Januari, bulan Q1, Q2 tahun lalu tuh kita udah bilang bahwa ini akan terjadi begini, makanya company harus bagaimana. Jadi kita dari segi hiring, dari segi apa, kita
kita memang sudah hati-hati dari meskipun funding kita kuat, tapi kita nggak berarti kita jor-joran, kita Yoi. terus gitu. Kita udah ngerem tuh ya, udah Oh, dari jadi bulan Maret. sekarang nge-freeze hiring ya? Nah, actually kita hiring, tapi kita tuh hiringnya tuh ini terbatas sekali dan kita benar-benar jaga di ini ya inflation dari salary-nya, dari apa Oke. sih. Nah, kita tidak Yes. perlu syukurnya tidak Mhm. perlu cut orang atau tidak perlu apa namanya ngurangin gaji dan semacamnya. Ya. Karena menurut kita itu tadi percuma. Ngapain kita hire banyak-banyak Mhm. and then lu mesti pecat orang-orang itu Iya. nggak masuk akal gitu. Yes. Mendingan kita jaga, jadi kita Mhm. jaga dengan hati-hati, jadi timnya itu berkembang masih, tapi berkembangnya itu nggak eksplosif kalau dari segi angka. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya, ke depannya kita gimana? Number satu, kita rate growth-nya dari industri ini. Kedua, dari segi tim, kita nggak eksplosif growth sampai ini, tapi tetap di area-area tertentu kita kita actually nggak pernah freeze hiring dan kita tetap hiring, cuman terkontrol, terkendali. Nah, itu yang kita perhatikan banget supaya kita seiring dengan adanya Techminter ini, kita tetap solid dan tetap bisa bertumbuh, tapi bukan eksplosif yang nggak terkontrol. Yes. Gitu sih. Sekarang sudah berapa sih timnya? Under 50? 20 orang. Bener-bener lean ya Albert ya? Nah, kalau dari size kita itu lumayan lean ya, karena funding kita lumayan sizable juga untuk yang masih seed gitu ya. Cuman dan itu kebanyakan dari tim kita actually engineering yang ngebangun back end-nya gitu ya. Apa namanya? Ya kita harap ini masa-masa Techminter ini cepat berlalu ya, dan apa namanya karena ini lulus buat semuanya gitu kan. Kita maunya ini kan Indonesia bisa kembali lagi ke growth dan orang industrinya juga bisa lebih growth. Cuman kalau dari tip sendiri ya udah kita ikuti itu growth dari content creator tersebut, dan dari company kita sendiri ya kita ini berkembang secara wajar tanpa over hiring atau gimana gitu sih. Itu sih kedepannya kurang lebih 3-6 bulan begitu. I believe deh apa yang lo lakukan Albert, dan mungkin gue ngelihatnya bakalan akan ada seperti kisah sukses diakuisisi oleh Grab atau siapa gitu ke depannya. Kalau kita buat company jangan mikir akuisisi dulu. Oke. Iya. Tapi I see a bright future dengan your leadership Albert. Thank you. Dilihat dari success story sebelumnya ya. Iya, makasih. We take the experience kan, kita ambil buat untuk ke depannya sih kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Albert atas waktunya. Ya. Kita tunggu update selanjutnya dari Tip-Tip, dan sukses tahun depan ya buat Tip-Tip Indonesia. Makasih, sama-sama. Oke, sampai jumpa. Makasih tim Dili Sosial, makasih.